Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan topik Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Di sini ada rekan-rekan saya yang bernama Siti Safira NIM 2019-064, dan selanjutnya saya sendiri Bima Satria NIM 2019-083, dan yang selanjutnya rekan saya Dewi Christine Amalia NIM 2019-082, dan yang terakhir adalah Reza Fitra NIM 2019-582. Di sini saya menjelaskan apa itu sistem perusahaan. Sistem perusahaan adalah serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan dari suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan dari database yang sama. Dan selanjutnya itu adalah cara kerja sistem perusahaan. Sistem perusahaan bekerja dengan berpusat pada database yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keuangan dan akuntansi, termasuk buku besar, hutang, piutang, aktiva tetap, manajemen kas, dan peramalan. Akuntansi produk biaya, akuntansi biaya pusat, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua adalah proses sumber daya manusia, termasuk administrasi kepegawaian, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan, dan pengembangan personil. Manfaat akuntansi, pelacakan pemohon, proses sumber daya manusia, termasuk administrasi kepegawaian, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan, dan pengambilan personil. Manfaat akuntansi, pelacakan pemohon, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Ketiga adalah manufaktur dan proses produksi, termasuk pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, bahan perencanaan kebutuhan, kontrol kualitas, distribusi, pelaksanaan transportasi, dan tanaman pemeliharaan peralatan. Dan yang terakhir, keempat, penjualan dan proses pemasaran termasuk pemrosesan order, kutipan kontrak, konfigurasi produk, harga, penagihan, pemeriksaan kredit, insentif, dan manajemen komisi dan perencanaan penjualan. Setelah itu, bagaimana sistem dalam perusahaan diintegrasikan? Perusahaan membangun perangkat lunak berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas, yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan, dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak tersebut. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara kerjanya. Dan setelah itu ada nilai-nilai bisnis dari sistem perusahaan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Kedua, berguna untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama.
Ketiga, sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem tersebut mengintegrasikan data pesanan, produk, produksi, dan pengiriman. Dan yang keempat, sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional dalam bekerja, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, serta menghitung biaya bagi perusahaan secara keseluruhan. Setelah itu, ada sistem manajemen rantai pasokan. Apa itu rantai pasokan? Rantai pasokan atau yang disebut supply chain, perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya ke pelanggan. Rantai pasokan menjadi penghubung antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan produk, bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan dua arah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, rantai pasokan Nike. Contoh dari rantai pasokan Nike yaitu Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris olahraga ke seluruh dunia. Pemasok utamanya merupakan perusahaan manufaktur yang dikontrak di beberapa negara seperti China, Thailand, Indonesia, dan negara lain. Bisa dilihat pada bagian hulu dari rantai liputi pemasok perusahaan, pemasok untuk para pemasok, dan proses untuk memenuhi hubungan mereka. Sedangkan pada bagian hilir bisa dilihat berbagai organisasi dan proses untuk mendistribusikan barang-barang tersebut dan mengirimkan produk tersebut ke pelanggan terakhir. Selanjutnya, mengapa diperlukan sistem informasi dalam manajemen rantai pemasok? Alasan diperlukannya sistem informasi dalam manajemen rantai pasok yaitu pertama, efisiensi dalam rantai pasokan, yaitu seperti kurangnya suku cadang, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi. Hal ini terjadi karena informasi yang tidak akurat dan tidak tepat waktu. Jika perusahaan memiliki informasi yang tepat mengenai beberapa unit produk yang diinginkan pelanggan, kapan pelanggan menginginkan dan kapan akan diproduksi, maka dapat diimplementasikan strategi just in time yang sangat efisiensi. Selanjutnya munculnya ketidakpastian, yaitu seperti permulaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terlambat pemasok, kecacatan bahan mentah atau bahan dalam proses produksi. Bahan dalam proses produksi, untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, produsen biasanya menyimpan bahan baku atau proses lebih banyak dari persediaan daripada jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Stok pengaman ini bertindak sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan. Terakhir, masalah lain seperti efek buih. Efek buih merupakan informasi mengenai permintaan produk yang menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya sepanjang rantai pasokan. Apabila permintaan sedikit mengalami kenaikan, akan diberikan dampak yang berbeda-beda antara anggota rantai pasokan, distributor, produsen, pemasok sekunder, pemasok tersier untuk menimbun kesediaan sehingga tiap anggota memiliki cadangan. Perusahaan tersebut bergerak sepanjang rantai sehingga awalnya adalah perubahan kecil dari perancangan kecil yang akan berdampak besar yang menyebabkan membengkaknya persediaan produksi, gudang, dan pengiriman. Efek buih ini dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian,
mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Seluruh anggota rantai pasokan harus saling berbagi informasi yang dinamis mengenai jumlah persediaan, jadwal, ramalan, dan pengiriman sehingga lebih banyak informasi yang tepat menyesuaikan perencanaan sumber daya, produksi, dan distribusi. Selanjutnya, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Sistem perancangan rantai pasokan atau supply chain planning system memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan dan telah ada, menghasilkan peramalan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Sistem pelaksanaan rantai pasokan supply chain execution system mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang, memastikan bahwa produk tersebut dikirim ke lokasi tepat cara yang efisien. Selanjutnya, rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, pengolahan bahan, produksi, hingga distribusi. Kesulitan lain adalah berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok distribusi didasarkan pada teknologi yang tidak sesuai. Sistem perusahaan dan rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet. Manajer menggunakan web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi dapat sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Selanjutnya, permasalahan pada rantai pasokan global, yaitu pertama, tentang jarak geografis dan perbedaan waktu. Yang kedua, regulasi permintaan dan perbedaan budaya. Ketiga, alih daya manajemen akibat globalisasi. Selanjutnya, model sistem manajemen rantai pasokan. Pertama, push-based model itu model dorong. Jadwal produksi pertama didasarkan pada peramalan permintaan produk dan produk tersebut didorong kepada pelanggan. Dengan arus informasi yang baru sebagai akibat dari perangkat berbasis web, manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Selanjutnya, pull-based model, yaitu model tarik. Produksi berdasarkan permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan dari pelanggan akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Perbedaan antara push model dan pull model diringkas oleh slogan membuat apa yang kami jual, tidak menjual apa yang kita buat. Lalu yang selanjutnya adalah nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Nah, dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat pemasaran, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Lalu biaya total rantai pasokan merepresentasikan mayoritas dari biaya operasional bagi banyak bisnis, dan dalam beberapa industri mendekati 75% dari total anggaran operasional. Untuk mengurangi biaya tersebut, manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan penjualan. Pengendalian rantai pasokan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia bagi pelanggan yang akan membeli pada waktu yang tepat. Nah, selanjutnya
Apa sih yang dimaksud dengan manajemen hubungan customer? Nah, manajemen hubungan customer itu merupakan suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya pada berbagai sistem dan pelanggan di seluruh perusahaan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Nah, titik sentuhnya itu adalah metode interaksi pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, sosial media, situs web, perangkat nirkabel, atau gerai acara. Lalu bagaimana sih cara kerja manajemen hubungan customer? Nah, di sini ada beberapa cara kerja, yaitu yang pertama adalah mensentralisasi informasi pelanggan. Nah, di sini itu memuat profil pelanggan termasuk nomor telepon, alamat, riwayat pembelian, dan pencarian, pemberian rating, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, menambang dan menganalisis informasi. Di sini perusahaan menggali dan menstruktur informasi tentang pelanggan, termasuk mensegmentasi mereka menjadi beberapa kelompok. Mereka mengidentifikasi karakteristik pelanggan, termasuk tentang minat, saluran komunikasi yang disukai, pesan apa yang paling mereka tanggapi, dan apa yang mereka pedulikan. Nah, yang ketiga, mengembangkan otomasi respon. Nah, di sini perusahaan mengembangkan algoritma untuk menghubungkan profil dan kebutuhan pelanggan dengan layanan perusahaan yang paling sesuai. Nah, apa saja yang termuat dalam sistem manajemen hubungan customer? Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu adalah manajemen hubungan karyawan atau Employee Relation Management atau ERM. Lalu yang kedua manajemen hubungan mitra atau Relationship Management atau PRM. Nah, yang pertama itu manajemen hubungan karyawan. Di sini berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi, dan lain-lain. Nah, operasional ERM meliputi sales FPRCA automation atau SFA, layanan pelanggan dan pemasaran. Nah, yang kedua manajemen hubungan mitra. Di sini menggunakan sebagian besar dari data, perangkat dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualan. Nah, operasional PRM ini meliputi aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, aplikasi untuk menganalisis daya pelanggan dan nilai hidup pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis-jenis dari manajemen hubungan customer, yaitu ada tiga. Yang pertama itu CRM operasional, yang kedua CRM analitis, dan yang ketiga CRM kolaboratif. Nah, CRM operasional ini merupakan mengotomatisasi beberapa fungsi pemasaran, penjualan, dan layanan dukungan. Nah, untuk fungsi pemasaran, misalnya seperti sistem mengotomatiskan tugas yang berulang seperti memposting informasi pemasaran di media sosial dan mengirimkan email pemasaran otomatis pada waktu tertentu kepada pelanggan. Nah, CRM penjualan ini fokus pada penawaran penutupan. Nah, CRM dukungan mengelola keluhan dan umpan balik pelanggan sehingga dapat menindaklanjutinya secara efektif. Nah, yang kedua ini CRM analitis. Di sini CRM analitis itu membantu perusahaan untuk menambah dan proses informasi tentang pelanggan dengan lebih baik. Nah, CRM analitis ini membantu untuk memahami karakteristik pelanggan. Nah, itu dengan mengumpulkan data dari berbagai titik kontak. Nah, yang ketiga ini CRM kolaboratif. Di sini CRM kolaboratif memungkinkan tim dari berbagai fungsi bisnis atau bersinergi kerja untuk berbagi informasi tentang pelanggan. Yang selanjutnya ini nilai bisnis dalam sistem manajemen hubungan customer. Di sini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu yang kedua menurunkan biaya pemasaran langsung dan pemasaran lebih efektif, dan yang ketiga biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih rendah, yang terakhir meningkatkan pendapatan penjualan. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Banyak perusahaan implementasikan sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan. Karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen yang ampuh dalam mencapai
meningkatkan kemajuan keputusan. Namun, justru karena sistem tersebut sangat ampuh dalam mengubah atau diorganisasi, implementasinya sangat menantang. Selanjutnya ada konsekuensi dari implementasi aplikasi perusahaan. Yang pertama ada melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks dan tentunya mahal. Yang kedua ada biaya implementasi bernilai besar yang mencakup perangkat lunak, database, biaya konsultasi, pelatihan, dan lain-lain. Yang terakhir ada memerlukan perubahan dalam lingkup proyek dan kemampuan pekerja sebagai penyesuaian. Selanjutnya ada tantangan dari implementasi aplikasi perusahaan. Yang pertama ada membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh di perusahaan operasional bisnis. Yang kedua ada para karyawan baru, penyelenggaraan fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Yang ketiga ada membutuhkan pembelajaran organisasional yang baru. Yang terakhir ada tubuh biaya penelitian akibat peralihan data yang tersimpan pada aplikasi sebelumnya. Selanjutnya ada aplikasi perusahaan next generation, yaitu ada service platform. Layanan platform mengintegrasikan data dan proses dari berbagai perusahaan aplikasi, di mana manajemen hubungan pelanggan, manajemen display, dan sistem perusahaan, serta dari aplikasi warisan berbeda untuk menciptakan proses jenis komposit baru. Layanan web mengikat beragam sistem bersama. Layanan baru disampaikan melalui portal perusahaan yang dapat mengintegrasikan aplikasi yang berbeda, sehingga informasi itu tampak berasal dari satu sumber. Source, mobile, dan cloud version dari beberapa produk ini menjadi tersedia. Salah satu contoh dari service platform sendiri ada Audit Podcast, yang dimana adalah proses gabungan dan integrasikan data dari sistem perusahaan, individu, dan aplikasi keuangan warisan. Proses harus dimodelkan dan diterjemahkan ke dalam sistem tangkap lunak menggunakan alat integrasi aplikasi. Di sebelah kanan ini terdapat contoh dari aplikasi service. Selanjutnya ada CRM sosial. Seberapa penting CRM sosial? Pelanggan diberikan ruang untuk memberikan saran tentang konsep baru dan perubahan dalam produk perusahaan, sehingga mampu meningkatkan nilai produk. Customer service untuk pelanggan dapat dilakukan lebih cepat melalui sosial media seperti Facebook dan Twitter ketimbang melalui telepon dan surat. Langkah CRM sosial memungkinkan perubahan memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas sosial media ke dalam proses. Selanjutnya ada intelijen bisnis. Dengan aplikasi perusahaan juga meningkatkan fitur intelijen bisnis mereka untuk membantu manajer mendapatkan informasi yang lebih bermakna dari semua besar data yang dihasilkan oleh sistem. Fungsi dari intelijen bisnis sendiri yaitu sistem ada fitur ini memberikan kemudahan perusahaan menghasilkan laporan yang fleksibel. Selanjutnya ada yang dapat dilakukan analisis situs, dashboard interaktif, serta visualisasi data. Dan yang terakhir ada fitur ini mampu bekerja dalam perangkat genggam atau mobile. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.